Anggota DPRD Musirawas ditangkap karena diduga terlibat pesta sabu. Terlambat laporkan transaksi akuisisi 3 perusahaan didenda 2 miliar rupiah. Tenaga honorer cabuli siswa SMK di Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Oknum anggota DPRD Kabupaten Musirawas diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau dari sebuah kos-kosan. Selain tersangka di lokasi, polisi juga mengamankan 3 orang rekan tersangka. Berikut barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu. Dalam video amatir ini terlihat beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau yang melakukan penggeledahan di sebuah rumah kos-kosan yang berada di kawasan Jalan Ramayana, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Petugas juga mendapatkan 1 paket sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kecil di lantai rumah. Polisi kemudian menggelandang 4 orang penghuni rumah, 2 pria dan 2 orang wanita. Berikut barang bukti sabu seberat 0,40 gram ke Mapores Lubuk Linggau. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui salah satu tersangka atas nama FNP, 32 tahun, anggota DPRD Kabupaten Musirawas dari fraksi Partai Golkar, warga Desa Karya Mulia, Kecamatan Megang Sakti, Musirawas. Ikut diamankan 3 teman anggota DPRD tersebut, Nadia 19 tahun, Desi Ratnasari 22 tahun, dan Debi Saputra 19 tahun. Menurut Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi, saat ini keempat tersangka masih dalam pemeriksaan guna mengetahui dari mana tersangka memperoleh barang haram sabu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap keempat tersangka, semuanya positif mengonsumsi sabu. Yang laki-laki 1 DJ, 1 oknum DPRD Musirawas kita amankan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dari 4 orang semuanya positif tes urinnya. Ya, barang buktinya yaitu narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,40 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD yang beritanya viral karena menampar seorang wanita di SPBU Demang Lebar Daun divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang 3 bulan kurungan penjara. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 bulan kurungan penjara. Diketahui anggota DPRD dari fraksi Gerindra ini telah berdamai dengan memberikan korban uang 100 juta rupiah. Setelah sempat heboh dan viral di media sosial beberapa waktu lalu, SZ, anggota DPRD Palembang yang melakukan penganiayaan terhadap wanita JW di SPBU Demang Lebar Daun Palembang, akhirnya hanya divonis 4 bulan kurungan penjara, dipotong masa tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Selasa kemarin. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari 3 bulan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 7 bulan penjara. Dalam persidangannya digelar secara online, diketuai Majelis Hakim Agus Haryanto MH menyatakan hal memberatkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban JW. Dalam hal ia meringankan terdakwa kooperatif bersifat sopan dan telah berdamai memberikan uang kompensasi 100 juta rupiah ke korban.
Menanggapi vonis hakim melalui pendamping hukumnya, Supendi langsung menerima putusan karena diakui vonis tersebut sudah tepat dan mungkin pemberian uang 100 juta ke korban yang salah satu jadi pertimbangan hakim. Terima. Alasannya kenapa? Alasannya itu sudah menurut kami itu sudah paling ringan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berarti tidak mengajukan banding atau itu enggak ya? Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Warga Kertapati dibuat geger dengan ditemukannya seorang pria yang tewas gantung diri di tiang bendera kantor camat Kertapati. Sehari sebelumnya korban datang ke kantor camat menanyakan kantor polisi. Diketahui korban bukan warga di lingkungan kantor camat setempat. Warga Kertapati benar-benar dihebohkan dengan sosok pria yang diperkirakan berumur 40 tahunan ini tewas gantung diri di tiang bendera kantor camat Kertapati, Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Rabu pagi kemarin. Pria yang belum diketahui identitasnya ini pertama ditemukan oleh pegawai kantor yang dilihatnya sudah dalam kondisi tergantung di tali tiang bendera. Diakui korban bukan warga sekitar karena dari warga dan pegawai kantor camat sendiri tidak pernah melihat korban di wilayah lingkungan Kertapati. Sebelum ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di tali tiang bendera, sehari sebelumnya pada Senin 8 November kemarin, korban sempat masuk ke kantor camat untuk menanya kantor polisi. Setelah dijelaskan korban salah alamat, korban pun keluar dan Rabu paginya korban ditemukan tewas tergantung di tiang bendera. Tadi ada yang anak-anak di sekolah kan, katanya tadi ada orang meninggal tuh di depan kantor camat, katanya gimana? Gantung diri katanya di tiang bendera katanya gitu. Jadi aku penasaran jadi kesini lihat. Berarti nggak kenal, Bu? Enggak pernah. Sehari-hari lihat dia di mana? Nggak kenal. Kenal lah kita, Pak. Bukan warga sini, Pak. Bahasa menuju bahasa orang Jawa dia. Itu jam berapa, Pak, itu, Pak? Sekitar, Pak, kemarin, Pak? Sekitar jam 5.30. Ngapa nanya apa, Pak? Nanya apa? Cuma dia masuk ke dalam. Terus ke sebelah polisi. Jauh. Semalam masih ada, Pak? Semalam belum ada, Pak? Kemarin tuh. Belum. Sudah tambah lagi. Pas pagi ini baru tahu, Pak, gitu. Sudah tergantung gitu, Pak. Dari hasil identifikasi sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Selanjutnya korban dievakuasi petugas kepolisian Polrestabes dan Polsek Kertapati. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk tali bendera yang dibuat korban untuk gantung diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga cabuli siswi SMK, seorang guru honorer ditangkap unit PPA Reskrim Polres Lahat. Guru sekolah dasar ini ditangkap karena mencabuli siswi SMK tersebut dengan ancaman video bugil korban. Seorang guru honorer bernama Andre alias Iki 26 tahun, warga Lahat yang kesehariannya bekerja sebagai guru tenaga honorer di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Lahat. Iki diamankan unit PPA Satreskrim Polres Lahat lantaran melakukan pencabulan terhadap LS 15 tahun, siswi SMK yang dipacari pelaku sejak 5 bulan belakangan. Modus pelaku adalah berkenalan dan menjalin kasih dengan korbannya. Kemudian setelah akar, pelaku meminta korban tanpa busana melalui jaringan video call. Merekam korban tanpa busana inilah yang dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban, hingga korban ketakutan saat video telanjangnya akan disebar pelaku. Korban merelakan dirinya dicabuli berulang kali oleh tenaga honorer bejat ini. Diakui pelaku di kantor polisi, dirinya sudah 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini. Selama ini dengan diancamnya menggunakan video mau disebarkan ke medsos, sudah 5 kali mengikuti kehendak nafsunya pelaku. 5 kali di hotel. Status pelaku guru honorer di. Pelaku akan dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan.
Karena himpitan ekonomi membuat seseorang berbuat nekat yang merugikan diri sendiri. Di Kabupaten Oki, seorang emak-emak nekat mencuri perhiasan gelang emas di pusat perbelanjaan. Diakui uang hasil pencurian tersebut untuk biaya pengobatan sang suami yang sedang sakit. LS 47 tahun, warga Desa Sukaraja, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pencurian perhiasan yang dilakukannya di sebuah toko perhiasan segitiga emas di shopping center Kayu Agung. Emak-emak ini menangis histeris setelah aksinya mencuri perhiasan gelang emas senilai Rp3.700.000 diketahui pemilik toko. Aksi yang dilakukan LS saat pelaku pura-pura datang ke toko penjualan emas seperti ingin membeli gelang emas. Pelaku sempat merepotkan karyawan dengan melihat-lihat perhiasan tersebut. Setelah gelang emas senilai Rp3.700.000 di tangan pelaku, pelaku pindah posisi. Saat itulah pelaku memasukkan emas curiannya ke dalam tas. Setelah itu pelaku keluar dari toko emas. Namun aksi pencurian tersebut diketahui karyawan toko dan mengejar pelaku hingga ditangkap. Pelaku sempat menolak dikatakan mencuri, namun setelah digeledah ditemukan emas yang dipegang korban di toko tadi. Pelaku mengaku dirinya nekat melakukan pencurian karena terbentur biaya pengobatan suaminya di rumah sakit. Tersangka pergi ke pasar Kayu Agung untuk membeli jahe merah yang digunakan untuk sebagai pengobatan suaminya yang mengidap penyakit jantung. Kemudian sekitar pada pukul 10 WIB, tersangka tiba di pasar shopping Kayu Agung. Dikarenakan suaminya yang mengidap penyakit jantung dan tidak memiliki biaya, muncullah niat tersangka untuk melakukan pencurian di toko emas tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk lolos menjadi bakal calon anggota DPD RI, KPU Sumatera Selatan membutuhkan 3.000 KTP dukungan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kanal MNC TV, wilayah Jabodetabek 28 UHF. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman Kolbu di MNC TV. Sinetron terbaru Mentari dan Jini segera di MNC TV. Survei membuktikan 100 di MNC TV. Jangan sakitin mereka! Ofisa di MNC TV. Apa yang dilakukan jika teman yang sedang diajak bicara bau mulut? Soalnya sih jangan deket terus. Oh my god, Families 100 di MNC TV. Sinetron terbaru di MNC TV, kisah anak cerdas pemberani yang bermimpi jadi astronot. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Ada anak, pacaran, terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Sinetron terbaru MNC TV, kisah gadis berhati baik dan perjumpaannya dengan sahabat bernama Jini yang punya kekuatan ajaib. Nama aku Jini dari negeri Jin. Mentari dan Jini di MNC TV. Kisah seorang putri anak Nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari Nyai jahat dan pasukannya. Afisa di MNC TV. Tidak ada lagi tempat untuk kejahatan di muka bumi. Jangan lupa untuk teman-teman saksikan Afisa Superhero. Afisa di MNC TV. Mau belajar sih. Ulung malam ini hanya di MNC TV. Kisah seorang putri anak Nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Kenapa perasaanku tiba-tiba nggak enak ya? Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari Nyai jahat dan pasukannya. Jangan sakitin mereka! Aku gendis, Pak! Gendis? Jadi
itu siapa ya? Officer di MNC TV. Sinetron terbaru Mentari dan Jini segera di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman Kolbu di MNC TV. Jangan sakitin mereka. Officer di MNC TV. Survei membuktikan 100 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi denda sebesar 2 miliar rupiah kepada PT Hoktong atas keterlambatan pemberitahuan notifikasi transaksi akuisisi yang dilakukannya atas 3 perusahaan. Sanksi denda ini dapat dibayarkan langsung dan masuk ke dalam kas negara. Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas perkara nomor 11 KPPU M/2022 tentang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Pulau Bintan Jaya, PT Sumber Jantin dan PT Sumber Alam oleh PT Hoktong digelar di Palembang Selasa siang. Diketahui perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham yang dilakukan PT Hoktong atas sebagian besar saham beberapa perusahaan. Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT Hoktong terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 2 miliar yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Sebagaimana sudah dibacakan juga bahwa sanksi sebagaimana kewenangan komisi sebesar yang rekan-rekan juga sudah ketahui tadi, 2 miliar. Nah ini nanti seperti apa Mas setelah dilakukan hasil persidangan hari ini? Jadi terlapor mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan KPPU sehingga itu akan diajukan ke pengadilan niaga. Majelis Komisi berpendapat bahwa pemberitahuan pengambil alihan saham ketiga perusahaan tersebut oleh terlapor kepada komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 13 April 2018 dan 25 Juni 2018 baru disampaikan oleh terlapor pada tanggal 2 Agustus 2021 dan apabila PT Hoktong berkeberatan dapat mengajukan ke pengadilan niaga. Dari Palembang, Muhammad Rizah Falepi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan mulai mensosialisasikan formulir daftar pendukung bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 2024. Warga yang ingin berpartisipasi harus menyiapkan sedikitnya 3.000 KTP dukungan sebagai syarat pencalonan. Ketua KPU Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengatakan pihaknya mulai 6 Desember 2022 menerima berkas dukungan dalam bentuk KTP elektronik yang dikumpulkan oleh siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI dari Sumatera Selatan. Hal ini menindaklanjuti arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan formulir daftar pendukung bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk daerah yang jumlah penduduknya 5-10 juta, minimal menyerahkan dukungan KTP kepada KPU Sumatera Selatan 3.000 KTP yang minimal tersebar di 50% jumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. KPU Provinsi secara resmi akan menerima penyerahan dukungan syarat calon anggota DPD untuk Dapil Provinsi Sumatera Selatan dengan minimal menyerahkan dukungan KTP elektronik sebanyak minimal 3.000 KTP elektronik yang juga minimal tersebar di 50% jumlah kabupaten kota se-Sumatera Selatan.
Setiap pendukung calon anggota DPD ini jelas amrah harus menandatangani formulir dan dukungannya per desa. Untuk penyerahan dukungan dilakukan tanggal 12 Desember 2022 sampai 18 Desember 2022. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia dalam melaksanakan Festival Literasi. Hal ini disampaikan langsung Denny Kurniadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Republik Indonesia saat pembukaan Festival Literasi Sumatera Selatan di Komplek Olahraga Jakabaring, Sport City, Palembang. Membuka Festival Literasi Sumatera Selatan 2022, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kegiatan ini untuk mengajak semua pihak agar tidak mengartikan literasi secara kaku. Literasi tidak hanya didapat melalui membaca buku, namun banyak hal sebagai bahan masukan menambah wawasan literasi. Festival Literasi Sumatera Selatan 2022 menurut Herman Deru sebagai sarana menyalurkan minat bakat kreativitas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat melalui kompetisi di berbagai bidang literasi. Memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah di bidang kuliner dan kerajinan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Selatan dengan mencantumkan referensi literatur berbagai jenis bahan pusaka. Festival Literasi Sumatera Selatan 2022 ini menyasar pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum diselenggarakan mulai tanggal 5 hingga 7 November 2022 di Dining Hall Komplek Jakabaring Sport City, Palembang. Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan Festival Literasi. Untuk jemput bola, karena dunia sudah berubah. Jangan kaku bahwa wawasan itu hanya bisa didapat dari buku konvensional. Sekarang informasi dan pengetahuan itu bisa kita dapat langsung ke saku, misalnya melalui gadget dan lain sebagainya. Maka saya mengapresiasi sekali Festival Literasi Sumatera Selatan yang digagas oleh Duta Literasi Sumsel dan Perpustakaan Nasional, juga Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten. Sumsel ini yang merupakan yang pertama yang mengawali sebagai trendsetter provinsi yang mengadakan Festival Literasi. Dan Perpustakaan Nasional melalui program transformasi perpustakaan sudah melaksanakan program ini sejak tahun 2018 dan menyasar kepada 34 provinsi. Dari 514 kabupaten kota kita sudah mentransformasi perpustakaan lewat dinas perpustakaan 300 dinas perpustakaan kabupaten kota dan dari 80.000 jumlah desa kelurahan di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga meninjau stand UMKM dan pameran naskah kuno, fotografi serta buku-buku bacaan tentang pengembangan wawasan dalam meningkatkan pengetahuan. Dari Palembang, Muhammad Rizah Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.